Sejak ribuan tahun lalu, kisah tentang Atlantis terus membayangi pikiran manusia. Bayangkan, sebuah kota dengan jalan melingkar sempurna, istana berlapis emas, dan teknologi air canggih, berdiri megah di tengah daratan yang kini hanya tersisa pecahan pulau-pulau. Sebuah negeri megah yang disebut oleh filsuf Yunani, Plato, lenyap hanya dalam satu malam. Selama berabad-abad, para peneliti, arkeolog, hingga petualang berusaha mencari letaknya. Dari Samudra Atlantik, Laut Mediterania, hingga Karibia, semua wilayah pernah diduga sebagai lokasi Atlantis. Namun, sebuah teori yang tak kalah mengejutkan muncul dari timur. Teori yang menyebut bahwa Atlantis bukan di barat, melainkan di Nusantara. Benarkah Indonesia adalah Atlantis yang hilang? Inilah jejak fakta, misteri, dan keanehan yang menghubungkan keduanya. Sekitar 12.000 tahun yang lalu, pada akhir zaman es, Asia Tenggara bukanlah kepulauan seperti sekarang. Sebuah benua besar bernama Sundaland terbentang luas. Sundaland meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, Semenanjung Malaya, hingga dasar laut yang kini menjadi Selat Malaka, Laut Jawa, dan Laut Cina Selatan. Daratan ini dihuni manusia, memiliki hutan tropis, sungai besar, dan tanah vulkanik yang sangat subur. Namun, ketika lapisan es di kutub mencair, permukaan laut naik drastis hingga lebih dari 100 meter. Perlahan tapi pasti, Sundaland tenggelam. Yang tersisa hanyalah kepulauan Indonesia seperti yang kita kenal hari ini. Bukankah ini selaras dengan kisah Plato tentang sebuah negeri besar yang hilang di telan samudra? Pada tahun 200-an, sebuah riset geologi internasional mengungkap peta daratan purba di Asia Tenggara yang kini tenggelam di bawah laut. Temuan itu kembali membangkitkan perdebatan panjang tentang Atlantis, peradaban besar yang hilang ribuan tahun lalu. Selama berabad-abad, banyak yang meyakini bahwa Atlantis berada di Samudra Atlantik. Namun, ada teori lain yang lebih mengejutkan, teori yang mengarah ke timur, ke wilayah yang kini kita sebut Indonesia. Apakah mungkin Atlantis yang ditulis Plato sebenarnya ada di sini, di negeri kepulauan tempat kita berpijak? Dalam naskahnya, Plato menuliskan ciri-ciri Atlantis adalah sebuah negeri luas dan subur, kaya hasil bumi, dikelilingi pegunungan, lembah, dan hutan lebat. Memiliki sistem kanal dan irigasi yang canggih, berlimpah emas, perunggu, dan mineral berharga. Warganya hidup sebagai bangsa pelaut dan pedagang. Jika kita bandingkan, ciri-ciri itu terasa akrab dengan Nusantara. Indonesia dikenal sebagai salah satu wilayah paling kaya mineral di dunia, dari emas Papua hingga timah di Bangka Belitung. Hutan tropisnya membentang luas, tanah vulkaniknya menyuburkan sawah dan ladang, sementara masyarakatnya sudah lama mengembangkan teknologi maritim. Lebih mengejutkan lagi, beberapa peneliti menemukan formasi di dasar laut sekitar Indonesia yang menyerupai pola geometris, seperti kanal dan dinding batu yang tak mudah dijelaskan oleh proses alam semesta. Apakah ini jejak kanal dan kota kuno, atau hanya kebetulan geologi? Bukti lain muncul dari daratan. Candi-candi raksasa di Jawa seperti Borobudur dan Prambanan menunjukkan kecanggihan arsitektur kuno yang seolah jauh melampaui zamannya.
Di Sumatera dan Kalimantan, ditemukan artefak kuno yang menunjukkan peradaban maritim telah berkembang ribuan tahun lalu. Bahkan, teori lama menyebut bahwa nenek moyang pelaut Austronesia yang menyebar ke Pasifik dan Madagaskar berasal dari kawasan Nusantara. Plato menggambarkan Atlantis sebagai bangsa pelaut yang kuat, menguasai jalur perdagangan laut. Bukankah itu gambaran identik dengan bangsa maritim Indonesia purba? Namun kejayaan itu tak berlangsung selamanya. Indonesia berada di atas cincin api Pasifik, wilayah paling rawan bencana geologi di dunia. Gunung berapi raksasa seperti Krakatau dan Toba pernah meletus dengan dahsyat. Letusan supervolcano Toba sekitar 74.000 tahun lalu tercatat sebagai salah satu bencana terbesar dalam sejarah bumi. Abu vulkaniknya menutupi hampir seluruh planet, menimbulkan musim dingin global, dan memusnahkan sebagian besar populasi manusia kala itu. Ribuan tahun kemudian, letusan Gunung Krakatau purba disusul gempa dan tsunami besar, turut mengubah wajah Nusantara. Apakah rangkaian bencana inilah yang dimaksud Plato, bencana yang menenggelamkan Atlantis hanya dalam semalam? Legenda dan mitos di Nusantara sering menyimpan jejak samar masa lalu. Di Jawa, ada kisah tentang kerajaan gaib yang lenyap begitu saja. Di Sumatera, ada cerita rakyat tentang kota bercahaya di dasar danau. Nelayan di Sulawesi bersumpah pernah melihat cahaya seperti obor dari bawah laut, namun hilang saat didekati. Beberapa penyelam mengaku menemukan dinding batu besar di kedalaman, namun lokasi itu hilang saat dicari kembali. Aneh, tak rasional, tapi terlalu banyak untuk diabaikan. Apakah semua ini hanyalah dongeng? Atau serpihan ingatan kolektif manusia tentang sebuah peradaban besar yang tenggelam ribuan tahun lalu? Plato menulis bahwa Atlantis adalah negeri yang sangat maju, namun musnah akibat murka alam. Sejarah geologi menunjukkan Indonesia pernah memiliki daratan luas bernama Sundalem yang kemudian tenggelam akibat kenaikan air laut. Deskripsi Plato tentang tanah subur, kaya mineral, dan bangsa pelaut terasa begitu dekat dengan gambaran Nusantara. Apakah semua ini hanya kebetulan? Ataukah sebenarnya kita sedang berdiri di atas tanah Atlantis itu sendiri? Hingga kini, jawabannya masih terkubur di dasar laut Indonesia. Menunggu, dan mungkin suatu hari nanti, misteri itu akan terkuak.